'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk memulai majelis kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada pujian yang paling indah melainkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah untuk kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke tempat ini, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan taklim pada subuh, di mana mungkin sementara sebagian besar orang tidak mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk digerakkan hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, fayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kehidupan itu pada seseorang yang baik, maka Allah akan memahamkan agama kepada dirinya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang istiqomah insyaallah hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini, di kesempatan kultum yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan pembacaan kitab dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berjudul Al-Wafi. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang imam, yaitu Imam Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i, yang beliau juga menulis beberapa kitab yang lain, seperti yang kita bahas di bulan yang lalu, kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Zikir Al-Azkar, dan kitab Hadis Fikih. Imam An-Nawawi termasuk di antara imam dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengumpulkan 42 hadis. Itulah alasannya kenapa hadis ini disebut arba'in, ya, hadis yang 40. Kenapa beliau menulis 42 kumpulan hadis-hadis ini? Karena banyak ulama pada masa beliau itu, ya, generasi awal dari para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis yang disebut dengan al-hadis al-kulliyah, yaitu inti daripada ajaran-ajaran Islam. Jadi 42 hadis ini yang beliau ambil hadis-hadis sahih yang mencakup daripada inti ajaran Islam. Jadi kata beliau, kalau ingin merangkum hadis itu jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu hadis. Kalau seseorang digelari gelaran Al-Hafiz, ya, contohnya Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab hadis Sahih Bukhari, adalah mereka yang sudah hafal minimal 200.000 hadis. Jadi hafalnya sangat kuat. Kalau kita hari ini Al-Hafiz itu mereka yang menghafal Al-Quran. Tapi pada masa itu gelar Al-Hafiz, contohnya ada salah seorang namanya Al-Hafiz Abu Amr Ibnu Salah. Beliau wafat tahun 643 Hijrah, yang tadi menulis kitab Al-Hadis Al-Kulliyah. Itu adalah mereka yang menghafalkan jumlah hadis sedemikian banyaknya. Dari jumlah hadis yang sedemikian banyak itu, Imam Nawawi merangkum 42 hadis pilihan yang menurut beliau ini bisa merangkum seluruh ajaran Islam. Jadi kalau ingin mengetahui ajaran Islam dari A sampai Z dengan hadis-hadis yang singkat, ini relatif singkat kebanyakan hadisnya, itu cukup dengan membaca satu kitab Hadisul Arba'in An-Nawawiyah.
Dan saking populernya hadis ini, itu banyak ulama yang mensyarah, banyak ulama yang menjelaskan lebih detail, baik itu dari segi sanad, jalur periwayatan, maupun dari segi matan atau isi daripada hadis tersebut. Dan kemudian beliau berharap bahwa beliau bisa mengikuti jejak para ulama-ulama yang telah mendahului beliau, baik dari generasi mutaqaddimin, para ulama-ulama terdahulu maupun mutaakhirin yang telah menuliskan dan meriwayatkan hadis-hadis ini. Di antaranya para ulama-ulama ini adalah yang pernah menuliskan 40 hadis ya. Karena kata Nabi SAW ada hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari jalur sahabat Mu'az bin Jabal, dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ada 5 sahabat yang meriwayatkan satu hadis yang sama. Ini kita sebutnya marfu, berarti rawinya banyak. Bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa dari umatku hafal 40 hadis tentang agamanya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Jadi ini salah satu hadis yang memotivasi kenapa Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis ini. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dia akan dibangkitkan sebagai seorang faqih yang alim. Dan dalam riwayat Abu Darda, dan pada hari kiamat nanti aku akan menjadi pembela dan saksi untuknya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud akan dikatakan kepadanya, maksudnya mereka yang menghafalkan 40 hadis ini, masuklah dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Dan dalam riwayat Ibnu Umar, mereka yang menghafalkan 40 hadis inti tentang agama, dia akan tercatat dalam golongan para ulama dan dikumpulkan dalam golongan para syuhada. Jadi ini hadis-hadis ini begitu banyak, diriwayatkan oleh 5 jalur para sahabat, serta beberapa periwayat-periwayat yang lainnya intinya sama, bahwa barang siapa yang mereka yang menghafalkan, menghafal ini makna membaca, mentadabburi dan mengamalkan daripada hadis ini, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Tadi misalkan yang pertama keutamaannya dibangkitkan dalam golongan para fuqaha dan para ulama. Padahal kita untuk mengejar posisi makom para ulama, para fuqaha itu demikian jauh karena ilmu mereka demikian tinggi. Tetapi jika kita menghafalkan 40 saja hadis, dan ini jalurnya banyak sekali yang meriwayatkan, kita akan mendapatkan dibangkitkan bersama dengan kelompok ulama dan fuqaha. Demikian juga tadi disebutkan akan dibangkitkan sebagai seorang faqih yang alim. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, mereka yang menghafalkan 40 hadis inti tentang ajaran agama Islam akan dimintakan oleh Allah, silahkan masuk dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Nah, sehingga inilah yang mendasari. Jadi dalam kitab ini ada muqaddimah, ada tulisan kata pengantar itu kalau dalam bahasa kita yang dituliskan Imam Nawawi. Saya coba bacakan di sini. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, saya beristikharah kepada Allah, lalu saya menghimpunkan 40 hadis sebagai langkah mengikuti para ulama. Dan beliau berusaha mengambil intisari dengan derajat hadis yang sahih. 40 hadis yang saya bukukan ini merupakan hadis-hadis yang cakupannya lebih luas, mencakup semua yang telah disusun para ulama. Di antaranya ada yang membuat seluruh ajaran agama, separuh dari agama, sepertiga dari agama, dan seterusnya. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, ada hadis-hadis yang walaupun dia ringkas tetapi isinya padat. Sehingga kata Imam Nawawi,
satu hadis ini bisa menjelaskan seluruh agama. Ada hadis, satu hadis bisa menjelaskan separuh dari agama, dan ada satu hadis bisa menjelaskan sepertiga dari agama. Begini hadis-hadis yang paten memang, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis yang memang sudah dikaji secara mendalam oleh para ulama-ulama terdahulu, Imam Nawawi yang menulis kitab ini, dan disajikan kepada kita. Inilah yang kemudian nanti insya Allah akan kita bahas. Sebagai penutupnya, Imam Nawawi menyampaikan di dalam mukadimah, seyogyanya bagi orang yang merindukan kebahagiaan di akhirat, hendaklah mereka mengkaji hadis-hadis ini. Sebab disinilah terangkum masalah-masalah yang prinsip sebagai peringatan kepada manusia untuk menuju ketaatan yang sempurna. Ini semua nampak nyata bagi mereka yang benar-benar merenungkannya. Jadi barang siapa mereka yang ingin mengharapkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, wabil khususnya adalah di akhirat, maka hendaklah dia membaca cukup 42 hadis ini. Dari sekian banyak ribuan atau bahkan ratusan ribu hadis, nah inilah yang disajikan kepada kita sebagai mukhtasar, sebagai ringkasan yang patut kita pelajari sebagai awalan kita atau prioritas kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah sekalian, ini sekedar pengantar saja tentang kitab hadis ini. Insya Allah pagi hari ini karena waktu yang terbatas, kita akan membahas hanya dua saja, dua hadis. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama itu berbicara tentang niat, an-niyah. Kalau para jamaah sekalian, bapak-bapak punya kitab hadis di rumah, apakah kitab Sahih Bukhari, apakah kitab Sahih Muslim, apakah kitab Sunan Abu Dawud, atau kitab Riyadhus Shalihin, apapun kitab hadis, biasanya hadis ini selalu berada di urutan yang pertama. Hadis nomor 1 dari kitab Bukhari, hadis nomor 1 dari kitab Sahih Muslim adalah hadis ini. Al-Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa dia berhijrah karena dunia yang dia cari atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu adalah sekedar apa yang dia tuju, sekedar apa yang dia inginkan. Nah, di sini diriwayatkan oleh dua pakar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu para ulama menyebutnya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, rujukan kita. Jadi setelah Al-Quran, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru kitab-kitab hadis yang lainnya. Di sini disebutkan oleh pensyarah kitab ini, kedua kitab Sahih yaitu Bukhari dan Muslim adalah merupakan kitab hadis yang paling sahih. Juga diriwayatkan dalam kitab hadis yang lain, diantaranya adalah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ibnu Ahmad, Imam Ahmad, dan beberapa periwayat hadis yang lainnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting. Kenapa? Karena dialah yang melandasi seluruh amal ibadah kita.
seluruh amal soleh kita, yaitu ikhlas dalam kita melakukan ibadah-ibadah kita. Jadi sholat kita, puasa kita, sedekah kita harus dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melenceng niatnya, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tapi sekedar apa yang dia tuju. Misalkan contoh, kita mau puasa, pagi-pagi kita sahur hari Senin, misalkan puasa Senin Kamis, tapi niatnya kita semata-mata ingin menurunkan berat badan misalkan, ingin supaya kurus, ingin supaya sehat. Nah, ketika ada niatan-niatan yang lain di luar daripada niat lillahi ta'ala, ya, maka itu akan berkurang nilai ibadah kita. Walaupun dengan berpuasa ternyata bisa menurunkan misalkan berat badan kita, bisa membuat badan kita menjadi sehat, tetapi itu adalah faktor-faktor ikutan daripada puasa. Dia bukan menjadi niat utama kita untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, ya, dengan hadis yang kita bacakan tadi, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Mungkin badannya jadi sehat, ya, mungkin badannya menjadi bugar, ya, berat badannya turun, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang disebut dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian tipisnya niat itu sehingga para ulama selalu mengingatkan bab niat itu ada di awal seluruh kitab-kitab hadis. Karena itu akan menjadi dasar kita, fondasi kita di dalam pembahasan amal-amal berikutnya. Ada dua syarat diterimanya ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua benar caranya sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu syaratnya. Ada yang niatnya benar, tapi caranya salah. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, saya lagi semangat nih, saya bikin sholat subuh 3 rakaat, itu pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar niatnya dan benar caranya. Dua-duanya merupakan syarat untuk diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, Abu Dawud berkata, hadis ini adalah setengah dari ajaran agama Islam. Karena agama ini bertumbuh pada dua hal, sisi lahiriah dan sisi batiniah. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini mencakup urusan daripada sepertiga ilmu. Karena perbuatan manusia terkait dengan 3 hal, yaitu hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu di antara ketiga hal itu. Jadi para ulama-ulama kabir mereka mengatakan bab niat itu adalah sepertiga agama kita, urusan daripada niat saja. Kemudian dilanjutkan di sini disampaikan, mengingat urgensi hadis ini, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab Shahihnya, dan Imam Nawawi juga menuliskannya di urutan pertama dengan maksud agar kita sebagai pembaca menyadari bahwa niat ini sangat penting, sehingga dia akan meluruskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika menuntut ilmu maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, inilah mudah-mudahan kita memiliki urusan niat dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 hal yang kita mintakan, ya. Kita minta hidayah kepada Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau doa kita biasanya menutup wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Tapi sebetulnya urutannya ada kebaliknya. Harusnya hidayah dulu baru taufik. Karena hidayah itu kita diberikan pengetahuan tentang sesuatu itu, bahwa sesuatu itu adalah benar. Jadi hidayah itu baru pengetahuan. Tapi kalau kita dibimbing sampai melakukan ibadah itu disebut dengan taufik. Jadi dengan hidayah dan taufik yang Allah berikan ini, kita senantiasa meluruskan niat. Sholat kita niatkan lillahi ta'ala. Puasa kita niatkan lillahi ta'ala. Sedekah kita niatkan lillahi ta'ala.
Mengenai kemudian bersedekah, Allah berikan tambahan yang lebih banyak dari sedekah kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan dari segi proses amal, tidak menentukan daripada hasil, karena hasil itu babnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita berikhtiar, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara capaian, para jamaah sekalian rahimakumullah, para nabi dan rasul itu luar biasa tekanannya. Coba kita bayangkan misalkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Usia beliau 950 tahun. Tapi kalau kita bicara hasil, pengikutnya selama kurun waktu 950 tahun, bahasa Al-Qur'annya itu ada 1000 per 50 tahun, itu hanya 40 orang saja. Mungkin kita akan mengatakan dakwahnya tidak berhasil. Kok bisa ratusan tahun berdakwah yang ikut cuma 40 orang saja yang ikut di dalam kapalnya Nabi Nuh? Bahkan kata Nabi SAW, di hari akhir nanti, di yaumul hisab nanti, ketika setiap nabi dibangkitkan dengan umat-umatnya, ada nabi-nabi yang dibangkitkan hanya dia sendiri. Dia tidak punya kaum. Artinya dia berdakwah siang dan malam, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ternyata tidak ada satupun yang ikut bersama dia. Apakah kemudian kita katakan Nabi dan Rasul itu gagal dalam dakwahnya? Tidak. Tetapi mereka telah berusaha dan beramal dengan kemampuan maksimal yang bisa mereka lakukan. Mengenai urusan hasil, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya niat tadi. Ketika kita sudah pancangkan niat kita dengan baik, kita luruskan orientasi kita, maka insya Allah disitulah Allah sudah memberikan pahala atas apa yang kita kerjakan. Bahkan berkenaan dengan hadis ini, Nabi SAW pernah berkhutbah. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya daripada hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hafs. Abu Hafs itu siapa? Umar bin Khattab. Karena beliau punya anak nomor satunya Umar, namanya Hafsah. Nah, kunyahnya, nama panggilannya adalah Abu Hafsah. Itu maksudnya bermakna kepada sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ini kita ketahui adalah Khalifah Rasyidin yang kedua. Ini sekedar mengenal saja ya para sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ada 24 sahabat yang meriwayatkan keseluruhan 42 hadis yang ada di dalam kitab Arba'in ini. Namanya adalah Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau menjadi Khalifah Rasyidin yang kedua. Kalau Khalifah yang pertama Abu Bakar kita menyebutnya Khalifah, tapi gelar Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang beriman itu baru dimunculkan di masa Umar. Makanya kita lihat di film Umar, ya, film yang sering kita lihat biasanya di bulan Ramadan di televisi, itu beliau dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin. Kenapa? Karena beliau menganggap beliau tidak pantas dipanggil sebagai Khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah itulah pengganti. Jadi beliau menganggap bahwa yang pantas disebut pengganti Rasulullah itu hanya Abu Bakar. Saya bukan, panggil saya Amirul Mukminin. Kira-kira begitu. Jadi beliau membuat satu panggilan baru bagi pemimpin Islam, yaitu Amirul Mukminin. Itu baru di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa awal-awal kenabian beliau bersikap keras ya, dan kejam pada kaum muslimin. Tetapi kemudian setelah beliau masuk Islam, maka beliau memberikan banyak kontribusi kepada umat Islam. Dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah di antara Umar. Ya. Ada dua tokoh. Ya. Jadi kalau Nabi berdoa itu memang mengharapkan ya, agar orang-orang yang pada saat itu masih kufur, ya, masih sesat, tokoh-tokohnya orang-orang Quraisy, ya, beliau doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah.
Dua Umar itu adalah pertama Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, pamannya beliau, pamannya Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Jadi bayangkan Bapak sekalian, Rasulullah itu mendoakan gembongnya, pimpinannya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan Umar bin Khattab waktu itu. Nggak tanggung-tanggung. Makanya dalam Islam kita diajarkan untuk ketika kita melihat ada seseorang melakukan perbuatan kesalahan, maksiat, ya, kita tidak boleh membenci orangnya. Yang kita benci adalah perbuatannya. Jadi kita tidak membenci orangnya. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat nanti dia menjadi pembela Islam. Bisa jadi suatu saat nanti justru dia menjadi orang-orang yang paling kuat membela Islam. Contohnya Umar bin Khattab. Contohnya Abu Sufyan. Masih keluarga famili Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan itu bahkan ya, pada saat perang Badar itu ikut memimpin ya, dan pasukannya itu menjadi sasaran Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Tapi setelah Futuh Mekah, beliau masuk Islam. Bahkan anaknya, ya, anaknya Abu Jahal itu namanya Ikrimah. Bapaknya gembong pemimpin daripada orang-orang kafir Quraisy, anaknya menjadi sahabat yang paling setia kepada Nabi SAW, menjadi pembela Islam. Ada contoh yang bisa kita pelajari, mungkin nanti bapak-bapak bisa buka surat Al-A'raf bagian yang akhir menjelang surat Al-Anfal, kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Di situ Fir'aun ya, pada saat ingin mengalahkan Nabi Musa, apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan tukang-tukang sihir dari seluruh Mesir, dikumpulin. Tolong dipersiapkan sihir yang paling bagus, sihir yang paling paten untuk mengalahkan Nabi Musa. Itu paginya. Jadi paginya mereka rapat menyusun strategi untuk mengalahkan Nabi Musa. Lalu sore harinya dikumpulkan manusia, orang-orang semesta dikumpulkan untuk menyaksikan bahwa Musa akan dipermalukan di pertemuan itu, pertemuan akbar. Apa yang terjadi? Ketika tukang-tukang sihir itu melempar tali-talinya menjadi ular, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan melenyapkan seluruh sihir-sihir dari para tukang sihir itu. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Nah ini menarik. Wa ulqiya saharatu sajidin. Ini direkam dalam Al-Quran. Dan tukang-tukang sihir itu akhirnya tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amantu billahi rabbil alamin. Aku beriman kepada Rabb semesta alam. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup mereka mengikrarkan keimanannya. Kemudian Fir'aun mengancam, kenapa kamu menyampaikan sesuatu yang tidak aku perintahkan? Kenapa melawan perintahku malah beriman kepada Nabi Musa? Kalau begitu akan aku salib dengan Fir'aun. Ada dalam bahasa Al-Quran. Tangan kanannya dipotong dan kaki sebelah kirinya dipotong. Jadi dipotong secara bersilang. Tangan kirinya yang dipotong bersamaan dengan kaki kanan yang dipotong. Artinya apa? Artinya tukang sihir Fir'aun ini mati dalam keadaan beriman, dalam bahasa kita mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak-bapak, paginya masih kufur, pembela Fir'aun, sorenya beriman dan bahkan mereka mati syahid. Itu direkam dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 117 sampai 125. Nanti bisa kita lihat. Nah kemudian dengan masuk Islamnya Umar ini, salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, kita tidak bisa salat di Ka'bah hingga Umar masuk ke dalam Islam. Jadi Umar ini yang terkenal dengan keberaniannya, karena dia tokoh juga di antara orang-orang Quraisy. Dengan Islamnya Umar, maka Islam punya pelindung. Yang tadinya sama sekali tidak berani mendekati, jangankan sholat di Ka'bah, di dekat Ka'bah, mendekati saja tidak bisa, karena pasti akan dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya dengan keberadaan Umar, beliau berkata, barang siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya ditinggalkan, kata beliau, silakan hadapi Umar. Yang ingin menghalang-halangi kaum muslimin
beribadah, tawaf dan salat di Ka'bah, silakan hadapi Umar. Akhirnya tidak ada yang berani mencolek Umar bin Khattab. Sejak saat itulah kemudian kaum muslimin bisa beribadah di sekitar Ka'bah. Dan pada saat itu masuk Islamnya Umar itu bersamaan dengan ada 40 orang laki-laki dan 11 perempuan. Dan Umar ini baru masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Di tahun ke-6. Kita tahu yang awal-awal itu kan istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu mengembangkan dakwahnya itu seperti obat-obat nyamuk ya, dari yang kecil gitu ya, dari keluarganya membesar hingga kemudian dakwah ini tersampaikan ke seluruh dunia. Sekarang kita bayangkan bahwa sekalian kita ini hidup di Indonesia ya. Indonesia itu kalau kita ukur jaraknya dari Madinah ke Mekah kurang lebih 9.000 km. Jarak yang sangat jauh sekali. Kalau kita hitung perjalanan naik pesawat itu kurang lebih 9 jam direct. Kalau transit dulu mungkin lebih lama lagi. Kalau kita naik kapal laut ya, dulu orang tua kita, kakek kita berangkat naik kapal laut dari pelabuhan Tanjung Priok itu kurang lebih 14 hari 2 minggu sampai di Madinah. Berarti kita bayangkan jarak antara kita dengan Nabi SAW itu terbentang jauh sekali. Kalau bukan karena jasa para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita, para mujahidin yang mereka berangkat sengaja menuju ke sini, wallahu a'lam kita akan jadi negara yang seperti apa? Karena Indonesia ini dalam catatan sejarahnya itu agama awal-awalnya adalah animisme dan dinamisme awalnya. Jadi menyembah hutan, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah batu, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian mendapatkan masuknya agama Buddha dan Hindu, mayoritas Nusantara waktu itu. Baru kemudian Islam muncul. Sebetulnya sudah mulai dari sejak zaman para sahabat. Itu abad ke-5, abad ke-6, dan kemudian akhirnya membesar menjadi agama yang dipeluk mayoritas oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah kita jadi bisa mengenal agama, kita mengenal sholat, kita mengenal Al-Quran, dan kita mengenal ajaran-ajaran agama kita yang memberikan hidayah kepada kita. Ini adalah atas jasanya para sahabat dan mereka yang mengikuti setelahnya, dan tentu atas ridho Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang benar sekali para founding fathers kita ketika menulis piagam pembukaan undang-undang kita bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong dengan keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Di sini ada penyertaan Allah Subhanahu wa taala dalam proses kemerdekaan kita. Bahwa Allah membimbing kita, bahwa Allah memberikan jalan, karena secara logika mungkin bambu runcing mau dilawan dan bedil. Mana mungkin keris akan berhadapan dengan senapan. Mana mungkin kita yang terbatas secara persenjataan, terbatas secara personil bisa mengalahkan pasukan-pasukan Eropa. Ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang. Tapi Allah akhirnya kemudian memberikan kemerdekaan. Disitulah ya, para ulama-ulama kita, founding fathers, itu beliau menyertakan dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Di dalam hadis ada namanya asbabul wurud, latar belakang turunnya hadis. Bagaimana latar belakang hadis ini? Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jadi ceritanya itu adalah di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Wanita ini namanya Ummu Qais. Namun wanita itu menolak dan dia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki itu ikut hijrah dan menikahinya, sehingga dia diberikan julukan Muhajir
Qais. Jadi ceritanya itu tentang seorang laki-laki yang dia ingin menikahi seorang wanita pada saat masih di Mekah. Kemudian dia melakukan pendekatan, wanita ini terus menolaknya. Sampai datanglah perintah hijrah. Wanita ini namanya Qais pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, laki-laki ini karena sudah kesengsem dan dia sangat suka dengan wanita ini, dikejar. Dan dia pun ikut hijrah. Tapi yang diberikan catatan oleh para ulama di sini, niat hijrahnya apa? Untuk menikahi Qais. Dan kemudian dia hijrah dan dia akhirnya berhasil menikahi, maka disebut dengan muhajir Qais. Nah, akhirnya disinilah kemudian muncul ya sanad sebagaimana syarat dari Bukhari dan Muslim, komentar dari sahabat. Jadi sahabat yang mendengarkan hadis ini dan ikut meriwayatkannya, tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat adalah sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Qais, sehingga dia juga muhajir Qais. Maksudnya Ibnu Mas'ud adalah ketika dia berniat hijrah bukan karena Allah, karena ingin sekedar menikah saja, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pentingnya kita menjaga niat kita. Beberapa fikih hadis atau kandungan hadis yang kita bisa ambil ya, daripada satu hadis ini. Yang pertama, bahwa syarat niat, para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat yang benar. Ibadah ini seperti sholat, haji, puasa, niat adalah merupakan rukun ibadah kita. Kalau tidak niat, maka ibadah itu tidak akan diterima atau tertolak. Karenanya ibadah tersebut tidak akan sah kecuali diiringi dengan niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti, maka di sini ada dua perbedaan para fuqaha atau para ulama, yaitu mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Beliau menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna mendapatkan pahala. Jadi ibadah-ibadah inti itu seperti wudu, ya, kemudian kita mandi janabah. Ini ada dua pendapat. Pertama dari mazhab Imam Hanafi, yaitu bahwa niat penyempurna pahala. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya, niat merupakan syarat syahnya ibadah. Oleh karena itu ibadah tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Jadi imam fikih yang empat itu ada perbedaan dalam hal ini. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan niat itu hanya penyerta saja, kondisi lahiriah fisiknya itu yang dilihat. Tapi Imam Asy-Syafi'i yang banyak diikuti oleh umat muslim yang ada di sekitar Indonesia dan Asia Tenggara menyebutkan bahwa rukun niat itu adalah merupakan syarat sahnya ibadah. Yang kedua adalah mengenai waktu dan tempat niat. Waktu niat itu adalah di awal ibadah, seperti takbiratul ihram untuk salat, ihram untuk haji. Sedangkan puasa diperbolehkan untuk meniatkan sebelumnya, karena untuk mengetahui waktu subuh secara pasti itu sangat sulit. Ya, kita diajarkan oleh guru kita ya sejak sulit bahwa tempatnya niat itu pada saat kita takbiratul ihram. Sedangkan sebelumnya, misalkan sholli fardu zuhri akbar pada musafir tadi ada billahi taala, itulah lafaz niat. Dia memudahkan kita pada saat takbiratul ihram, oh ya ini lagi sholat zuhur, oh ya ini lagi sholat asar, oh ya ini lagi sholat maghrib. Kenapa? Karena gerakannya sama ya. Kita sholat subuh 2 rakaat, ya. Kita sholat qobliyah juga 2 rakaat, kita sholat ba'diyah zuhur misalkan 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, fisiknya sama. Yang membedakan hanya niatnya saja. Kita menyerahkan uang ke BKM misalkan, kita serahkan bulan Ramadan zakat ke Pak Tommy misalkan di sekretariat. Pak Tommy saya niatkan uangnya sama 100.000, tapi niatnya apa? Apakah niatnya sedekah? Apakah niatnya zakat? Apakah niatnya wakaf? Atau apa? Karena itu sangat menentukan nilai pahala kita, bukan fisiknya ya, bukan itu, tapi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kalau sholat tadi kan takbiratul ihram. Kalau wudu itu mulai wajibnya rukunnya itu jatuh kepada wajah. Kalau cuci tangan kita kumur-kumur dan istinsyaq ya, memasukkan air ke hidung itu sunnah. Tapi mulai rukunnya itu di wajah. Kalau haji, kapan mulai niat? Haji itu saat kita miqat. Saat kita miqat pakai baju ihram, nah kita baru disunahkan untuk berniat umroh. Walaupun dari tanah air ya, kita sudah beli tiket, kita sudah daftar travel, kita sudah menyiapkan semuanya perbekalan kita niatkan mau umroh, itu belum jatuh niatnya sebelum kita benar-benar memulainya, yaitu saat kita mengenakan kain ihram berangkat menuju ke Mekah. Disitulah jatuh niat kita. Kemudian para ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Boleh diucapkan sekedar untuk membantu kita, membantu menguatkan niat yang kita sampaikan dalam hati. Kemudian juga beliau menyampaikan disyaratkannya bahwa tidak hanya sekedar niat, tapi juga harus disesuaikan dengan tuntunan syariahnya. Jadi kalau niat sholat subuh, ya sholat subuhnya berarti 2 rakaat. Kalau sholat zuhur niatnya berarti sholat zuhur 4 rakaat. Kecuali niat qashar atau niat jamak, yang tentu itu berbeda dari sisi niatnya. Yang ketiga adalah pelajaran tentang kewajiban hijrah. Nah, ini ada juga pelajaran tentang hijrah. Beliau menyampaikan pada waktu itu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim jika dia bisa melakukannya atau dia memiliki kemampuan. Karena masih juga ada beberapa para sahabat yang diperintahkan kewajiban hijrah masih tinggal di Mekah. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang lemah. Ada yang hamba sahaya, ada yang mereka punya perdagangan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu mereka nggak bisa, belum bisa. Walaupun perintah hijrah sudah datang. Untuk mereka ini mereka punya uzur. Maka Allah mudah-mudahan memaafkan mereka. Jadi para sahabat terbagi menjadi 2. Walaupun nanti setelah Fatu Mekah, ya, ketika Rasulullah kembali lagi setelah 10 tahun tinggal di Madinah, beliau pulang kampung disebut dengan Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah, dan mereka akhirnya berkumpul kembali dengan para sahabat yang tertinggal di kota Mekah. Hijrah ini juga bisa memakna tidak hanya secara fisik, lokasi, berpindah tempat, tetapi yang dimaksud hijrah yaitu menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan muhajir. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah orang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu dan lain hal belum dilakukannya, maka ia tetap mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kekuatan niat. Jadi niat itu begitu dipandang penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berniat tapi kita belum, jadi niat ini kita lihat ibadah yang maksudnya berkemampuan, berkeinginan seperti sahabat yang tadi hijrah. Sudah mau hijrah, kondisi tidak memungkinkan. Kata Nabi SAW, seseorang yang sudah berniat dia tidak bisa melakukan karena ada uzur, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan dosa. Kalau dosa sudah berniat tidak jadi dilakukan, maka itu belum dicatat di dalam catatan amalnya para malaikat raqib dan atid. Jadi beda ya. Kalau ibadah baru berniat saja sudah dicatat 1 pahala. Tapi kalau kita melakukan niat, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukan itu. Tapi seandainya berniat tapi belum dilakukan, maka itu belum masuk dalam catatan kita para malaikat. Ini sifat rahman dan rahimnya Allah. Ya, Allah demikian pengasih penyayang. Kalau pahala itu Allah betul-betul menyegerakan. Kalau bisa diberikan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dosa, kalau bisa ditahan, kalau bisa jangan dituliskan. Ya, jadi itu kaidah di antara pahala dan dosa. Al-Baydawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat. Karena niat tanpa amal diberikan pahala. Sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, tapi
tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Jadi kalau kita melakukan amal saja tanpa niat, itu sia-sia. Tapi kalau hanya niat saja sudah dicatat sebagai satu pahala. Contohnya apa? Contohnya sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Apa cita-citanya Khalid? Dia punya cita-cita, dia mengazamkan, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan syahid. Jadi cita-citanya sahabat Khalid bin Walid adalah mati syahid. Dan tidak mengherankan karena beliau adalah seorang panglima. Beliau adalah pemimpin pasukan. Kalau berperang, panglima itu paling depan. Bukan seperti kita sekarang, panglima mah di mana ya? Jauh di markas. Yang di depan itu prajurit. Kalau dalam Islam pada saat terjadi jihad ya, itu yang di depan. Maka kemungkinan dia untuk wafat itu paling besar. Kira-kira begitu. Tetapi dalam kisah hidupnya, di mana Khalid bin Walid wafat? Dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dia tidak mendapatkan syahid. Ya. Tetapi kemudian kata Nabi SAW, barang siapa sudah meniatkan sesuatu tapi dia belum memperolehnya, maka dia tetap terhitung sebagai seorang yang mendapatkan mati syahid. Makanya kalau kita tidak berkesempatan untuk berjihad seperti waktu itu, karena pahala mati syahid itu pahala yang paling dicari oleh semua orang Islam. Kenapa? Karena pahala mati syahid itu adalah dia langsung masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehormatannya sudah diberikan saat dia masih hidup di dunia. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh bajunya diganti, bahkan seluruh keringatnya, darahnya, debu yang menempel pada tubuhnya itu tidak boleh dibersihkan, harus langsung dimakamkan, karena mereka semua akan menjadi saksi di yaumul akhir dan bisa memberikan syafaat kepada 72 golongan daripada keluarganya. Subhanallah, ini utama yang luar biasa. Yang kelima adalah bahwa hadis ini mendorong agar kita berbuat ikhlas dalam perbuatan dan ibadah agar mendapatkan pahala di akhirat dan kemudahan kebahagiaan di dunia. Jadi jamaah sekalian, kalau tadi dengan berpuasa kita tambah sehat, itu bonus dari Allah. Kalau dengan sedekah rezeki kita tambah banyak, itu bonus dari Allah. Tapi bukan semata-mata itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah memberikan, melebihkan dan sebagainya, alhamdulillah itu merupakan tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir beliau mengatakan, semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas hanya mencari ridha Allah saja, maka itulah yang disebut sebagai ibadah. Mungkin barangkali karena waktu kita juga yang terbatas, ya, kita bahas satu hadis dulu saja. Hadis tentang bab niat. Ya. Mudah-mudahan selepas ini kita bisa sama-sama belajar. Walaupun ini sesuatu hal yang sangat sulit. Saya mungkin mudah mengucapkannya, tapi juga melakukannya adalah suatu hal yang perlu perjuangan. Dan di perjuangan itulah Allah akan menilai pahala kita. Semakin sulit kita melakukannya, jadi ibadah itu kata Nabi SAW, semakin sulit dilakukan, maka pahalanya semakin besar. Jadi derajat pahalanya itu semakin mengikuti dengan derajat kesulitan. Contohnya, kita hidup di negara mayoritas non-muslim, cari masjid susah. Kemudian apalagi itu sholat wajib, apalagi sholat Jumat. Kemudian dia dengan berazam, karena kesulitannya itu tetap dia cari. Mungkin harus ke kota yang lain misalkan, atau jarak yang jauh. Walaupun sama-sama seperti kita sholat subuh tinggal jalan dari rumah ke sini sebentar 10 menit. Mungkin dia butuh waktu 30 menit ya. Karena saya punya kawan beberapa yang tinggal di luar negeri yang jarak ke masjidnya demikian jauh, itu mereka tempuh dengan menggunakan mobil. Nah itu pahalanya di sisi Allah lebih bertingkat dibandingkan ya, kesulitan yang kita hadapi yang relatif hampir tidak ada kesulitan bagi kita. Jadi Allah adil, Allah maha adil. Ya, disitulah kemudian ya, apa yang kita harapkan ini para jamaah sekalian adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama ini berdoa, ya Allah, aku meminta ini, meminta itu, meminta ini, maka Allah sebenarnya akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita dengan 3 cara yang kemarin sudah kita bahas. Langsung diberikan, diganti dengan dihindarkannya musibah yang serupa dengan
keinginan yang kita harapkan, atau yang ketiga dijadikan simpanan pahala kita di yaumil akhir. Dan kita juga sama-sama yakin bahwa ya, dengan hadis Nabi SAW bahwa rahmat Allah itu baru diturunkan di muka bumi ini hanya satu bagian, 1%. Dengan 1% itu luar biasa sudah kita rasakan kenikmatan. Nikmatnya kita makan, ya. Makan siang dengan nasi goreng, nasi hangat pakai sambal, pakai ikan asin, itu udah nikmat buat kita. Nikmat kita diberikan nafas, nikmat kita punya keluarga, nikmat kita bisa bersilaturahim dengan tetangga, itu nikmat 1%. Bagiannya 1 dibagi semua. Padahal Allah sudah siapkan 99 bagian yang lainnya itu di akhirat. Kita nggak bisa bayangkan itu seperti apa ini. Seperti apa kenikmatannya kalau kita memakan satu suapan nasi saja nikmatnya sudah seperti itu. Bayangkan dengan kita menikmati hidangan-hidangan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah ini sebagai pesan terakhir, kisah tukang sihir Fir'aun tadi dalam akhir daripada ayat 125 surat Al-A'raf, mereka mengucapkan satu doa. Ada satu doa yang diucapkan tukang-tukang sihir Fir'aun pada saat mereka mendengar vonis, kamu akan dihukum mati dengan cara disalib. Apa doanya? Nah, ini patut kita bacakan juga dan kita hafalkan. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Singkat doanya. Saya ulangi lagi. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma, ya Allah, afrik alaina sabran, limpahkan kepada kami kesabaran. Jadi tukang sihir Fir'aun ini memang merasa sudah nggak ada jalan keluar lagi, ya. Sudah mau dihukum mati oleh Fir'aun, dan dia hanya bisa berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran atas ujian ini. Dan kalimat akhirnya yang indah, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri. Jadi agama Islam Muslim itu bukan sebutan-sebutan hanya umat Nabi Muhammad yang sudah zaman dulu. Nabi Ibrahim itu mengatakan Muslim juga, sama doa iftitah yang kita bacakan itu kan Muslim juga. Ya, pengikut Fir'aun itu mengatakan kami ini Muslim, gitu ya. Nah, dengan ujian, ya, dengan cobaan yang Allah berikan, mungkin ujian di dalam pekerjaan kita, ujian di rumah tangga kita, ujian dalam usaha kita, ya. Kuncinya ini, doanya, doa penutupnya sebelum mereka dieksekusi oleh Fir'aun, yaitu Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, atas semua ujian yang Kau berikan, kesulitan, kekurangan dan sebagainya, ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, dan jangan sampai kami mati kecuali kami dalam keadaan muslim. Itu sudah cukup. Karena dengan kalimat muslim itu la ilaha illallah dakhala jannah, kita akan mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri kami pribadi. Jika ada yang benar pasti datang dari Allah, kalau ada yang salah yang kurang datang dari kami, dan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesemudahan majelis kita akhiri dengan adalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.